Ya Allah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 11 kali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang putra mungkin 2 baris saja, yang putri biar bisa dekat lagi. Mulai semua Zahir ini. Yang putri di 2 baris di belakang. Suara saya biar tidak jauh-jauh. Ini Mas. Ini Pak. Ayo. 2 baris ya di belakang. Yang belakang 2 baris itu atau 1 baris. Terus geser-geser. Barisannya mana? 1 baris cukup kita ya. Suaraku biar gak bader-bader.
Ada. Ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan dari kajian kemarin terkait dengan konsep hukum ya, terutama dalam karakter hukum yang dibagi dalam dua kelompok kategori, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, namanya hukum ibadah atau ahkam ubudiyah ya. Lalu hukum yang berkaitan dengan hubungan kita kepada sesama manusia maupun sesama makhluknya Allah, yang dikenal dengan istilah hukum muamalah. Hukum apa? Muamalah. Jadi hukum yang bersifat vertikal, pola hubungan yang sifatnya vertikal, pola hubungan yang bersifat horizontal. Karakternya kemarin saya jelaskan, kalau hukum ibadah itu pada dasarnya harus menunggu perintah ya, kalau yang berkaitan dengan ibadah, karena al-aslu fil ibadati at-takhrim, segala hal yang berkaitan dengan ibadah itu asalnya tidak boleh gitu, kecuali kalau ada perintah yang mengharuskan atau yang menganjurkan. Menganjurkan berarti yang menjadikan sesuatu itu menjadi sunnah, Sebaliknya kalau dalam hal muamalah, dibalik, pada dasarnya semuanya boleh ya, kecuali hal yang diharamkan, yang dilarang di dalam agama itu. Sehingga pikiran kita kalau melihat sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sosial, muamalah itu, ya pikiran hukumnya boleh dulu gitu ya. Baru kalau kita temukan dengan jelas ada larangan, ya baru tidak boleh gitu. Jadi ya kira-kira makanan hukumnya boleh dulu kalau kita belum menemukan dalil yang melarang terkait dengan makanan itu umpamanya. Sebaliknya kalau dalam ibadah itu jangan dulu. Kalau isi dalilnya nopora gitu ya. Aturannya ada apa tidak itu. Terutama ibadah yang sifatnya ibadah yang bersifat terperinci, yang memang perintahnya itu bersifat muqayyadah ya. Dalam hal ibadah itu muqayyadah. Semua bentuk ibadah, perintah itu dalam hal ibadah biasanya disertai dengan aturan atau cara pelaksanaan secara detail. Jadi protapnya itu detail sekali. Paham ya? Ini kalau muamalah itu kebalikannya. Karena semuanya itu boleh kecuali yang dilarang, maka perintah dalam hal muamalah itu sifatnya umum saja gitu ya. Sifatnya umum. Carilah ilmu, bicaranya terserah. Sedekahlah kamu, pikirlah kamu gitu ya. Itu lebih pada aspek ibadah yang melibatkan atau yang menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Oke, itu dua prinsip hukum tadi. Apa karakter dari hukum apa? Muamalah dan hukum ubudiyah tadi. Selanjutnya, yang membedakan dua hukum tadi adalah kalau ibadah itu terperinci ya, hukumnya itu terperinci, detail tadi ya. Terkait dengan syarat rukun itu mesti tentokno secara pasti ya. Tapi kalau muamalah itu tidak, secara global. Jadi kalau muamalah itu ciri hukumnya, aturan dalam Quran atau hadisnya itu adalah bersifat global, bersifat umum, bersifat mujmal ya. Itu kalau berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Nah, contohnya kayak tadi itu, kalau dalam hal bernegara ya musyawarah lah kamu, musyawarah itu gimana nggak didetailkan, sifatnya lebih ke global. Kalau kamu jadi pemimpin, berlakulah adil ya. Bagaimana pelaksanaan adil itu nggak detailkan di sana, karena sifatnya adalah lebih bersifat umum, bersifat apa? Umum. Itu ciri yang paling menonjol ya dari dua kategori hukum, yaitu hukum apa tadi? Muamalah dan hukum apa? Ubudiyah itu. Jadi kalau muamalah itu kata kuncinya adalah pada kemaslahatan itu yang nyata.
Yang kedua pada perjanjian, kesepakatan kita. Karena kuntinya dalam hubungan muamalah itu yang ditekankan itu tidak boleh terjadi adanya kerugian, merugikan, menjadikan beban kepada orang lain gitu ya. Tidak boleh ada sesuatu yang menipu, merugikan, mengkhianati. Kalimatnya seperti itu sudah. Itu kata pokoknya gitu. Kata pokoknya dalam hal muamalah seperti itu. Berikutnya masih bisa kita tambahkan cirinya. Kalau dalam ibadah itu bersifat ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu dogmatik ya, tidak bisa diakalkan. Yang ada itu kepatuhan. Kalau sudah sesuatu itu bersifat ta'abudiyah atau dogma, itu sesuatu yang diperintahkan dengan tanpa harus memengkai alasan. Kalau sifatnya ta'abudiyah, maka ya harus patuh. Ngesuk akal opora, kita ini mampu memahami apa tidak terhadap aturan itu, ya kita patuh saja kalau dalam masalah ibadah. Nah, itu disebut dengan ta'abudiyah. Apa namanya? Ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu adalah kehambaan atau kepatuhan kita secara totalitas itu. Wis ora nak kok maneh kena opo sebab piye iki piye, ora ngono nih, gak ono piye-piye nih gitu. Ya wis tak patuh ae gitu. Masuk akal atau tidak itu. Berbeda dengan hukum muamalah. Kalau hukum muamalah itu jadinya ta'akuliyah. Jadi ta'akul itu ya bisa dilogikakan gitu ya. Alasan maupun dasar yang terkait dengan penetapan hukum apa jenenge muamalah itu tetap mensinkronkan atau cocok dengan ta'akuliyah tadi, dengan akal kita ini. Sehingga ada logikanya. Ada logikanya. Ada ilat hukum yang terukur gitu ya, terukur. Itu dalam hukum muamalah itu. Ya lebih rasional gitu ya, lebih rasional. Kalau ta'abudiyah itu ya tidak bisa kita rasionalkan, yang bisa kita rasakan saja gitu. Sholat itu menjadi tenang, sholat itu menjadi kita enak, menjadi produktif gitu ya, menjadi jujur. Ya itu namanya ta'abudiyah. Kita nggak bisa menalar secara logika dan akal pikiran kita itu. Tapi kalau ta'akuliyah memang ketemu nanti, logikanya itu ketemu. Kenapa? Kenapa itu? Pasti terkait dengan upaya menjaga kesempurnaan kemanusiaan itu. Ya memang khomer lah. Khomer itu hukum yang berkaitan dengan aspek sosial karena menyangkut tentang perilaku mabuk ya, mabuk itu biasaan. Ya ta'akuliyah lil iskar karena dia mabuk. Khomer itu haram. Kenapa? Memabukkan. Ya, logikanya adalah seperti ini. Ya, tadi ciri apa tadi? Kalau dalam ibadah apa? Ta'abudiyah. Apa namanya? Ta'abudiyah. Kalau dalam hal muamalah, ta'akuliyah. Apa namanya? Ta'akuliyah. Oke, silahkan tanya. Biar saya tidak gantuk ya. Tidak pengen malah tadi. Ayo. Ya, apa itu? Ayo, dulu. Ya. Ibadah mazhab sampai batas mana kita menanyakan terkait hikmah atau kayak alasan kayak kenapa harus ini, itu ada batasnya atau memang tidak ada sama sekali kesempatan untuk bertanya terkait? Kalau hikmah itu semua hukum ada, baik muamalah maupun ibadah. Jadi ada istilah hikmah, ada istilah ilat hukum, ada hikmah hukum, ada ilat hukum. Nah, ilat hukum itu yang sifatnya permanen dan terukur, itu ilat. Logis itu biasanya, itu ada logikanya itu. Nah, kalau hikmah hukum itu tidak terukur. Karena sesuatu yang berkaitan dengan rasa. Hikmah itu kan rasa ya. Hikmah itu manfaat gitu ya. Kayak kamu minum jamu itu hikmahnya kan beda-beda. Ya.
Oh, ngombe jamu tuh malah tambah mencret, ono ya salah jamu ya. Nggak sing sehat, ada yang ini kayak kita minum es itu beda-beda. Nah, sing seneng awake sehat ya seneng seger, kalau enggak ya saya pilek gitu ya. Jadi hikmah itu tidak terukur, bahasanya begitu. Masyaqqat, kalau Anda pergi itu masyaqqat. Masyaqqat itu efek dari sebuah perbuatan yang menjadikan beban kita. Beban itu seberapa? Itu tidak terukur. Maka orang untuk mendapatkan hak qasar salat, jamak salat dalam bepergian itu bukan karena masyaqqatnya, karena tidak terukur, tapi karena lis safar. Ilatnya itu lis safar. Lis safar itu karena pergi. Pergi itu sangat jelas, terukur ya, dengan jarak tertentu dia pergi. Pergi itu ialah, pergi itu bukan minggat. Kalau minggat itu bukan pergi ya. Maka minggat itu tidak boleh. Menjamak sholat itu tidak boleh. Ya, iya. Apa naik purian terus minggat kok bojone Mas ya. Kok tulung agung terus nanti gitu ya. Mau hilang gitu ya. Orang-orang itu jamak kosor itu ya. Purian itu ya. Makanya jauh minggat gitu. Malah kayak sebalik temannya. Yang itu lis safar itu, kalau safar itu pergi dengan kesadaran dengan ini. Jadi tidak selamanya meninggalkan rumah itu mesti lis safar. Contohnya gitu, terukur ya, 8-3 km terukur gitu ya. Tapi kalau jamak qasar itu ditentukan berdasarkan hikmah, menghindari masyaqqat umpamanya. Piye masyaqqat itu? Kamu pergi sini Jombang pakai sepeda pancal dengan pakai sepeda motor. Sini Surabaya pakai mobil dengan sini Jombang pakai sepeda pancal. Payah mana masyaqqatnya? Sini panjang. Kok nak bisa-bisa masuk UGD kamu. Ya. Gak tahu sepedaan kan? Tapi sini Surabaya pakai mobil ya enak saja. Apalagi pakai Alphard ya. Sudah pernah naik Alphard belum? Ya berarti gantian Pak Arya nanti ya. Naik situ dari depan balik lagi sini sama Zaki. Ya tambah larang ya tambah enak mobilnya ya toh. Tapi kudu tuwek dhisik mang, naik C6 cek turun pantes kan. Saya iso tuku ya. Itu nduri tuwek dhisik ya. Jadi kalau masyaqqat itu tidak terukur ya bagi iki ngene, itu namanya hikmah. Ya tadi hikmahnya orang ngombe madu itu apa umumnya. Hikmahnya orang makan ini apa? Hikmah itu tidak terukur. Nah, sesuatu yang tidak terukur itu kan tidak pasti. Tidak bisa hukum itu. Kamu boleh mengkosor enggak? Kalau berdasarkan masyaqqat kan nanti gini, kamu payah apa ora? Nek payah kamu boleh kosor, boleh jamak, boleh mokel posomu, kan gitu. Oh aku gak sepiro gitu ya. Kan repot gitu ya. Aku kita kok puayah gitu. Kamu boleh kosor. Ya kan akhirnya tidak pasti toh. Tapi kalau pergi pasti kan? Pasti. Lis safar. Apa namanya? Lis safar itu. Baik di situ ada masyaqqat apa tidak, tidak masalah. Kamu pergi sini Jakarta pakai pesawat ya tentu 1 jam lebih payah kita pakai mobil, umpamanya sini Surabaya, ya. Boleh kita, boleh mengkosor karya lis safar kok. Bukan karena lil payah, bukan karena lil pegel, bukan, ya. Tapi lil apa? Lis safar itu. Sehingga ukurannya tidak pakai itu, gitu. Pasti gitu. Tetapi sekali lagi ya, safar itu madhonnatul masyaqqat, gitu lah ya. Pergi itu pada umumnya tetap menjadi apa? Sesuatu yang menimbulkan masyaqqat pada umumnya. Hukum itu pada umumnya. Pada umumnya pergi itu dadi wong pegel, dadi wong masyaqqat. Paham ya? Pergi. Dene ono sing nggak pegel karena mungkin saking senengnya gitu ya, dikasih atau apa, ya ora masalah, gitu ya. Tapi tetap ada perginya, ya. Jadi kenapa kok pergi itu jadikan ilat? Karena pergi itu punya keterkaitan kuat dengan adanya apa? Masyaqqat. Dengan adanya apa? Masyaqqat itu. Sekarang itu beban. Wong lunga itu saenak-enaknya tetap ono bebane. Gak bebas kan gitu toh. Gak enak kayak nomah gitu. Gak seperti di rumah umpamanya gitu. Ada masyaqqat. Oh mana pergi ini terus ketinggalan paspor barangmu ya. Kayak iso mulai Pak Ari kita masyaqqat tambah nemen Pak Ari ya. Pak Ari jadi Pak Ari modal-modal ini gak usah budal gitu gak apa-apa. Ya. Jadi kalau pergi itu apa? Madhannah itu tempat diduga munculnya masyaqqat. Maka lalu ilatnya itu tetap terkait gitu ya, lis safar. Tapi bukan masyaqqatnya, ilatnya.
Ya, ketika ditanya sejauh mana kita boleh mempertanyakan hukum atas sebuah hikmah. Kalau hikmah ya tidak terbatas, boleh kita jabarkan apa saja. Tapi kalau ilat hukum itu harus berdasarkan, kalau tidak nas, ya berdasarkan minimal ketetapan ijtihad ulama. Ya, sesuai dengan kondisi hukumnya itu. Ya. Contoh khomer itu ilatnya jelas, lil iskar, mabuk. Dini orang gak mabuk ya tetap dianggap ikut mabuk, gitu ya. Hukum itu tidak bisa kasuistik. Ini karena gak mabuk, dia karena sudah profesional betul dalam permabukan, ngombe ember orang mabuk. Apa iki ya haram, ya tetap haram. Karena mengikuti apa lil ghalib hukum itu. Hukum itu menghukumi pada umumnya. Oh ya, wong sing sudah kebal itu. Paham ya? Sudah kebal itu ngombe teh ya apa-apa ya. Jadi lil ghalib itu apa? Mengikuti pada umumnya yang diberi hukum itu. Sehingga kalau ada pengecualian itu berarti mengecualikan hukum, enggak, tetap saja dia podo aja. Karena potensi untuk mabuk tetap ada meskipun dia banyak, gitu ya. Haram itu lil iskar. Mabuk itu apa? Terukur mabuk itu. Kalau dalam fikih itu dikatakan kalau kamu dijak ngomong, gitu, terus kemudian kamu tidak nyambung dengan bicara itu, berarti di situ mabuk, gitu. Jelas terukur. Sejak ngomong A, ngomong itu. Tapi lawan itu enak apa gak? Mbuh aku wingi ku kok anak Surabaya terus ngene. Jawabannya tidak karu-karuan. Itu berarti teler wong iki. Mabuk. Ya, mabuk ora sambung itu. Jadi jelas terukur ya mabuk itu. Nah, dalam fikih itu yang ada ilatnya itu yang bisa dikiaskan. Paham ya? Kalau tidak ada, karena hukum tidak semuanya punya ilat. Ya tadi itu, karena ada ta'budiyah itu, ya. Kamu sholat, kenapa 2 rakaat? Ilatnya apa? Tidak ada. Tapi ditanya, hikmahnya apa orang rakaat? Nah, petang rakaat aku cuma ngantuk main rakaat kita cepet kan. Ya gak apa-apa, terserah. Saya lebih nyaman pagi itu. Oh iso dawa mocone, karena gak suwi-suwi gitu. Tergantung hikmahnya macam-macam. Kalian ngerti Gusti Allah, ada isu itu enak itu turu manggong ya. Makanya kayak 2 rakaat aja gitu ya, kayak 2 rakaat aja. Timbang petang rakaat kok orang jelas di luar ngoyor ya. Ayut-ayut gitu ya, ya 2 rakaat aja gitu kan. Jadi kalau hikmah hukum itu semua ada, semua hukum pasti ada hikmah. Tapi tidak semua hukum ada ilat. Saya ulangi ya, tidak semua hukum ada apa? Ilat. Nah, ilat itu yang mungkin terbatas ketika kita menjelaskan itu. Sehingga kalau orang tanya, kenapa sih kok ketika kita wudhu itu yang dibasuh itu kok kepala ini kok diusap, mamanya kok wajah ini kok dibasuh, kok nggak sama-sama dibasuh mamanya. Itu ta'budiyah. Hikmahnya pasti ada secara ilmu pengetahuan kalau kita bisa menemukan. Paham ya? Kenapa ini kok dibasuh, ini di apa? Diusap. Ilatnya tidak ada, ya sungguh gitu ya. Nggak semua bisa kita pertanyakan. Sama dengan kita menanyakan, kenapa sih kuping kok di sini, kok tidak di sini, gitu ya. Nah, kayak bisa dijawab kan? Iyo, kayak iso ngrungokno no kene dari iso ngrasane ya soe ngrungokno. Wong iki padha wae, ya toh? Sama-sama ini kan. Itu contohnya. Jadi nek wong sing takok aneh-aneh memaksakan diri, napa salat subuh rakaat, dhuwur petang rakaat. Kenapa kupingmu no kene gak no kene? Ayo ngono ae. Ya, jawabannya diwalik. Di kuping-kupingmu gak apa-apa ya. Kenapa? Motomu kono kene gak no kene gitu ya. Ayo. Ayo kene mangan sambel lagi beres-beres. Contohnya begitu, jadi ya tidak semuanya harus dijawab dengan jawaban, dilogikakan balik itu. Oke, silakan. Lagi ada. Nah, kalau ngomong begini bicara hukum itu asik ya. Terutama kamu yang dulu belum pernah mendengar gitu ya, atau jarang. Tahu mondok mungkin setahun dulu kan biasa gitu. Tapi dulu tahu krungu asik kan, bicara hukum itu saya suka gitu. Ya memang fakultas saya fakultas hukum ya. Lalu yang kedua di pondoknya saya senang usul fikih gitu. Sehingga ada apa nyambungnya, istilah-istilahnya itu nyambung dengan istilah fikih itu. Kalau orang belajar ilmu fikih ya, ngaji fikih tapi nggak ngerti hukum itu biasanya pemahaman istilahnya itu
bisa pas itu. Taklif itu kan ya beban, kalau hukumnya begitu. Kayak wajib itu keharusan. Itu kalau dalam bahasa hukum, sunnah itu apa? Anjuran tapi untuk apa? Sunnah itu anjuran untuk apa? Mengerjakan. Kalau makruh lawannya apa? Anjuran. Tapi kalau wajib, keanjuran apa keharusan? Harus apa? Kalau haram, harus apa? Harus iya, jangan bulat-bulat, harus tidak mengerjakan. Harus apa? Meninggalkan. Harus meninggalkan. Itu istilah-istilah yang paling gampang mudah. Nih, tanya? Ya, ayo, yang putri, silakan. Ari, tanya. Ari, ayo. Ada, iya, air. Misalkan jalanan itu kan sampun konten ketentuan gitu ya. Kalau supir. Ya, 83 km. Kadang-kadang Imam Syafi'i itu, kalau Abu Hanifah 120 ya, terus. Kadang-kadang kita itu apa ya, suka dalam tanda kutip memaksakan. Oh, kalau saya PP itu sudah memenuhi. Ya. Kalau misalkan seperti itu bisa seperti itu. PP ya? Atau tidak Kediri kiri dibangun dua ya, menurut kamu jamak ya? Atau nggak ada PP tapi muter-muter sampai 82 km. Ya itu mau. Jenenge orang lunga kan muter-muter itu jenenge. Ya tentu pergi itu adalah jarak perjalanan budalnya, ukurannya itu. Kalau pulang itu apakah pergi kan enggak? Mulih bahasanya kan? Iya kan, dari bahasa sudah salah kan? Pergi itu ya ketika kita menuju ke tempat di luar rumah kita kan gitu ya. Kalau sudah dari tempat kembali itu apa? Saya mau pergi ke rumah saya apa gitu? Ya kayak kan? Ya itu bahasa. Karena hukum terkait dengan bahasa. Ya sama dengan tadi muter-muter itu apa pergi? Yo kau muter-muter kok ya. Ya, kamu muter-muter gini ngorok, kemudian ngene blimbing balik ini mana? Wis 80 tak kosor ya gitu ya. Pengen golek kosor muter-muter ya. Muter-muter apa pergi kan enggak tahu ya. Jadi itu dikembalikan pada al-ism. Safar itu sebuah nama. Nama itu pasti punya batasan. Kayak kita berbicara membasuh wajah. Wajah itu ism. Ism itu pasti punya had. Had itu batasan. Wajah iyalah itu. Ya. Wajah itu iyalah. Pasti punya definisi. Definisi itu yang membedakan antara satu nama dengan nama yang lain. Nah, hukum ketika menyebut list safar, safar itu nama dari sebuah perbuatan namanya perjalanan. Keluar dari rumah itu ada batasannya. Ya. Jadi kalau kita bicara hukum yang di situ memang menyebutkan nama itu ya, maka nama itu harus terpenuhi. Oke ya. Sekarang maunya zakat itu pakai beras. Beras itu ada bedanya enggak dengan jagung? Ada definisinya enggak? Ada ukurannya. Beras itu ialah ini. Ukuran itu yang umumnya pada itu. Oke, atau Anda ketika zakat pakai beras yang tidak baik tapi namanya beras, sah apa tidak? Sah. Masuk beras yang murah sing elek, sah. Karena ada isem beras mesian. Perintahnya adalah zakatlah dengan beras. Makanan pokok yaitu kalau sini beras. Ya sah sudah. Tapi nek ganti jagung meskipun lebih mahal, ya toh, jagung Madura. Mana orang Madura mana ini? Datang. Ya. Madura itu kan jagung. Ini beda. Sudah tidak sah itu, meskipun lebih mahal ya. Jadi ada namanya ism. Apa namanya? Ism. Ismun itu aran, jeneng. Nah, itu terikat oleh adanya aturan itu. Belikan baju, belikan nasi. Oke, belikan nasi. Belikan sego, aku angkat tema belikan nasi ya. Ketika kamu dibelikan nasi pecel, karena iwae umpamane, pecel tok. Sah enggak dia membelikan itu? Sah, karena itu namanya nasi juga. Paham ya? Nasi, sementing kalau pecel nasi yang ada pecelnya, karena bunyinya belikan nasi pecel. Kalau dibelikan rawon enggak sah, meskipun ada nasinya. Paham ya? Tapi pecel kan gak ono ngomong iwae, pecel kan iso ono iwae, ono gak apa-apa. Loh, tadi pecel kan sudah pecel gitu ya. Logika hukumnya begitu. Ya, ya. Jadi kamu belum bisa kalau dari Kediri ke sini. Kediri ya. Pulang pergi terus itu ya. Terus ada lagi? Nah, itu fikih itu begitu.
Jadi apa istilahnya dalam itu? Yaqa'u alaihil ism. Harus sesuai dengan batasan nama. Wallahi saya bersumpah saya tidak akan makan ikan lele. Oke, ya toh. Terus kamu ikan bandeng. Melanggar sumpah enggak? Enggak. Bandeng itu bukan lele itu. Tapi kamu makan ikan lele, ya toh, lele putih ya. Tapi namanya kan lele dia. Yang warnanya putih itu apa? Lele apa yang itu di situ gede itu ya. Melanggar enggak? Melanggar karena dia termasuk kategori lele. Ya. Masukkan kategori apa tidak itu. Makanya bahasa itu menjadi penting ketika kita, kalau fakultas hukum ada bahasa hukum. Bahasa hukum itu memang apa ya, saklek bahasa hukum itu tidak punya makna yang bias gitu ya. Artinya biasanya dia harus pasti. Makanya orang notaris itu titik saja ini tidak titik dalam ini tidak, tapi dikasih titik, tulisan titik. Ya, karena titik koma itu menjadi sesuatu yang bisa merubah segalanya. Wong yang tidak dipenjara bisa dipenjara, orang yang mestinya nggak kena denda bisa kena denda. Itu urusan titik dan koma dalam bahasa apa? Hukum. Sama kalau dalam kitab kuning, ini wawunya wawu ataf atau wawu istinaf atau apa, itu sudah punya perbedaan yang luar biasa dalam kesimpulan hukum itu. Paham ya? Oke lah gitu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa inal husna bi hurmatihi wa bi salatihi tariqatihim wa afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.